Selamat siang untuk anak kelas 8. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran bimbingan konseling. Hari ini materi kita yaitu tentang motivasi yang berprestasi. Sebelum kita bahas pengertian dari motivasi berprestasi, pastinya anak-anak tahu bahwa negara Jepang adalah salah satu negara yang sangat berkembang pesat dalam di bidang teknologi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bangsa ini mampu mengalahkan negara Eropa dan Amerika. Dan kini Korea sudah mulai mengikuti negara Jepang dalam hal memproduksi teknologi. Anak-anak perlu tahu bahwa motivasi berprestasi yang dimiliki oleh bangsa Jepang itu adalah bekal yang dimiliki mereka untuk meraih kesuksesan. Bahwa ketika kita memiliki yang namanya dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan, maka kita akan bekerja secara produktif, ya. Sekarang bisa akan menjelaskan secara universalnya bahwa pengertian motivasi itu adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk membuat diri sendiri, ya, untuk berbuat kepada diri sendiri. Jadi motivasi itu adalah daya yang ada di dalam diri sendiri untuk berbuat kepada diri sendiri. Ada filosofi yang perlu kita ketahui untuk motivasi, yaitu di mana pada hakikatnya nilai bagus itu atau pujian yang didapatkan anak dari seorang guru itu dapat menambah yang namanya motivasi belajar seorang anak, ya. Itu salah satu filosofi motivasi. Dan juga seperti yang kita ketahui, pada hakikatnya motivasi itu dapat diyakini sebagai hasil untuk memperkuat keinginan kita memperoleh sesuatu, ya. Itu anak-anak harus tahu bahwa dalam motivasi berprestasi kita juga harus memiliki yang namanya filosofi dalam hidup kita. Oke? Seperti yang telah dijabarkan di dalam buku bimbingan konseling, bahwa dalam hal motivasi juga dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu ada yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apakah itu motivasi intrinsik? Yaitu dorongan yang bersumber dari diri sendiri, ya, dorongan yang bersumber dari diri sendiri karena ingin memperoleh sesuatu, karena ingin berada pada level yang lebih dari keadaan sekarang yang sedang dialami. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang berasal dari luar dirinya sendiri. Contohnya itu adalah karena dia melihat tingkah laku seseorang yang jauh lebih baik dari dirinya, maka dari hal itu dia jadi termotivasi untuk meniru hal itu karena dia tahu itu jauh lebih baik dari yang sedang dia lakukan pada saat ini. Jadi dalam hal ini juga ketika kita ingin memiliki motivasi berprestasi, kita harus menggabungkan yang namanya motivasi yang bersumber dari luar, yaitu intrinsik, dan motivasi yang berasal dari dalam atau dari dalam itu intrinsik, dari luar ekstrinsik, ya. Maaf ya, Miss agak belepotan. Oke, ada 3 jenis motivasi yang harus dimiliki seseorang, yaitu motivasi yang pertama itu ya adalah motivasi yang didasarkan oleh ketakutan. Gimana sih motivasi yang didasarkan oleh ketakutan? Yang artinya di situ dia memiliki motivasi karena dia merasa bahwa dirinya sudah berada dalam posisi yang tidak aman lagi. Artinya dia dalam posisi urgent, makanya dia harus melakukan ini agar dia selamat. Contohnya seperti itu, ya. Ada juga yang motivasi kedua itu adalah karena ingin mencapai sesuatu, ya. Itu tadi yang Miss bilang, dia ingin keluar dari zona nyamannya dia, maka dia memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Karena kan seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang lebih, kita harus memiliki berbuat lebih dari yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Dan yang terakhir itu adalah motivasi yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, ya.
Itu 3 jenis motivasi ya. Motivasi yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, ada juga yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi sehingga menghasilkan prestasi? Adalah faktor individual ya. Ada faktor dari diri sendiri dan ada juga yang namanya faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan pasti tahu kan? Faktor lingkungan berarti orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke, di sini Mi sudah menjelaskan yang namanya motivasi yang berprestasi. Jadi, bagaimana sih cara menumbuhkannya? Ya, ketika tadi Mi sudah menjelaskan pengertian motivasi, bagian-bagian motivasi, lalu Mi akan bilang bahwa cara menumbuhkan motivasi itu kita harus memiliki 5 hal, ya, 5 hal. Yang pertama, tetapkan tujuan, ya. Apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, susunlah target yang masuk di akal. Jadi, untuk mencapai tujuan itu, goals yang akan kamu miliki, buat targetmu, ya. Susunan-susunan yang akan kamu lakukan ketika ingin memperoleh target itu. Yang ketiga, belajarlah menggunakan bahasa berprestasi. Yang artinya di sini, ketika melakukan apa yang telah kamu susun, lakukanlah dengan berprestasi. Maksudnya jangan setengah-tengah, tapi lakukan hal yang paling kamu miliki. Artinya kekuatan yang paling kamu miliki untuk memperoleh itu. Jangan melakukan yang setengah-setengah. Yang keempat, belajarlah sendiri, cermat, menganalisis diri. Jadi ketika melakukan hal yang ingin kita dapatkan, pastinya kita sudah membuat susunan-susunan atau tahapan yang kita lakukan. Kita melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya, kita pasti tahu bahwa kita itu masing-masing memiliki yang namanya kelemahan. Jadi kita harus mempelajari kelemahan yang kita miliki agar nantinya kita tidak berhenti di tengah jalan ketika ingin mencapai sesuatu yang akan kita peroleh. Yang terakhir itu adalah yang kelima, perkaya motivasi, ya. Jadi ketika ingin memperoleh hal apapun, buat seseorang menjadi motivasi kamu, karena ketika kamu memiliki seorang motivator bagi hidup kamu, kamu akan bisa lebih lagi. Karena kamu melihat ketika kamu memiliki seorang motivator, yang pastinya motivator kamu itu adalah seseorang yang sudah berhasil melakukan sesuatu. Kan gak mungkin kita memiliki seorang motivator tetapi dia tidak pernah menghasilkan sesuatu, tidak pernah berhasil dalam melakukan kegiatan. Jadi carilah seseorang yang bisa memberikan kamu motivator, atau bisa dicari atau coach-coach yang ada dalam buku atau dalam internet. Itu sangat membantu kepada kita untuk memperoleh apa target yang sudah kita tentukan. Baiklah, di situ materi singkat yang disampaikan tentang motivasi berprestasi, materi pelajaran bimbingan konseling. Setelah itu, Miss memberikan penugasan kepada anak kelas 8 untuk menjelaskan, ya. Atau yang pertama, menyebutkan siapa saja motivator yang kamu sukai. Sebutkan minimal 5 motivator, ya. Contohnya Mario Teguh, Christina apa gitu. Ya, tetapi dia benar-benar menjadi seorang motivator, ya, yang bisa berpengaruh dalam hidup kamu ketika kamu melaksanakan apa yang dia sampaikan. Setelah kamu menyebutkan siapa aja motivator kamu, yang kedua itu jelaskan mengapa kamu memilih dia menjadi motivator bagi hidupmu, ya. Sekian untuk penugasan materi pelajaran bimbingan konseling. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.